Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kita kali ini, podcast perdana Salam Space. Podcast yang mengupas berbagai cerita, inspirasi, dan pengalaman seru dari berbagai sudut dunia. Hari ini kita akan ngobrol bareng dua tamu istimewa dari Thailand yang akan berbagi pengalaman sebagai siswa muslim di negara dengan mayoritas beragama Buddha. Wah, pasti seru banget ya, karena kita akan belajar banyak tentang bagaimana hubungan sosial, tantangan, serta bagaimana mereka tetap menjaga identitas sebagai seorang muslim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dua tamu istimewa kita, ada Mina dan Basir. Halo, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Selamat di Mai. สบายดีครับ Alhamdulillah. Okay, please feel free to have a drink. And meanwhile, I ask you being a Muslim minority in Thailand. So much for taking the time to join us. Yes. Okay, first question, and หนึ่ง Yeah.ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวหุ้นสักเล็กหน่อยได้ไหมคะคืออะไรเรียนอยู่ที่ไหนและกิจกรรมที่คุณชอบทำในแต่ละวันมีอะไรบ้าง สวัสดีค่ะ ฉันชื่อชนทิชายากบเรียกฉันว่ามีนากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักกิจกรรมที่ชอบทำก็คือ ติดอาสาที่โรงพยาบาลค่ะบุคลิกภาพของฉันเป็นคนใส่แว่นนิ่งเงียบๆชอบอ่านหนังสือผู้คนเลยคิดว่าฉันไม่เข้าหาผู้คนค่ะ Okay, and that's it. สวัสดีครับ ผมชื่อธนพัฒน์หวังกาเรียกผมว่าบาซีสตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักกิจกรรมที่ผมชอบทำคืออยู่กับเด็กๆครับดูแลน้องๆบุคลิกภาพดูเป็นคนเข้าหาคนยากครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ extrovert เข้าหาคนง่ายครับ Okay. Ya, teman-teman, perkenalkan ini ada dua siswa dari Sekolah Widya Beng Namrak, mereka kelas 2 Sanawiyah atau kalau di Indonesia adalah 2 SMA, kelas 2 SMA ya. Yang pertama ada Mina, nama panggilannya Mina, nama aslinya Chon Cica Yakob ya. Kemudian Basir, nama panggilannya Basir, nama aslinya adalah Tanapat Wangka, dipanggilnya Basir. Sebenarnya kalau kita dengar kok beda ya, kenapa nama asli dan nama panggilan mereka beda? Karena memang di Thailand itu hal yang normal memiliki 2 nama. Jadi mereka punya 2 nama. Untuk seorang Muslim mungkin mereka mempunyai 2 nama dengan nama panggilan bahasa Arab yang memiliki arti baik juga bagi mereka. Oke, dan masya Allah banget ya teman-teman. 2 teman kita ini memiliki hobi atau kesukaan gitu, sukarelawan menolong orang yang rumah sakit dan menolong anak-anak. Nah ini Basir suka banget menolong anak-anak, kemudian Minya dia sukarelawan membantu orang-orang rumah sakit, masya Allah. Maka sekarang mereka membantu saya untuk hadir di podcast ini. Oke, thank you. And next question ไอ้ทำใครคุณภูมิใจที่ได้เป็นชาวมุสลิมในประเทศไทย ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าผู้คนส่วนมากในประเทศไทยนับถือศาสนาอิสลามจึงมีมัสยิดเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยฉันจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะว่ามีมัสยิดเกือบทุกจังหวัดและมีความสุขที่เห็นคนไทยให้ความสำคัญกับคนมุสลิมส่วนน้อยอย่างพวกเราค่ะ Oke, and Basir? ก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นสัญชาติใดซึ่งในตัวผมได้เกิดมาเป็นอิสลามก็รู้สึกโชคดีมากๆสำหรับผมครับแล้วก็เพื่อนๆต่างศาสนาก็ให้ความสำคัญกับศาสนาผมเยอะมากครับ Wah, oke. Dari pertanyaan saya, apa yang membuat kalian bangga sebagai seorang muslim di Thailand? Nah, jawaban Mina pertama-tama kata Mina bahwa sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Jadi agama Islam itu di Thailand adalah agama terbesar kedua. Tapi walaupun agama terbesar kedua, dari 94% agama Buddha, agama Islam itu ada 6%. Jadi bisa dikatakan Islam tetap minoritas walaupun menjadi agama terbesar kedua di Thailand.
Kemudian untuk saat ini kita dapat menemukan masjid di setiap provinsi. Jadi orang Islam di Thailand bisa menemukan masjid-masjid gitu. Dan masyarakatnya mendukung atas keyakinan orang Islam di sini. Kemudian kata Basir, ya, Basir bilang kita tidak peduli kita ini keluarga negara apapun, dan dia sangat bersyukur dianugerahi sebagai seorang Muslim. Kemudian dia tidak pernah merasa asing satu sama lain. Agama tidak pernah menjadi penghalang bagi kami, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah banget ya Basir dan Mena. Jadi mereka yang pertama, mereka itu bisa mendapatkan menemukan masjid dimanapun gitu. Kemudian mereka tidak ada penghalang, tidak ada gangguan, dan mereka menjalankan ibadah secara aman. Kemudian Basir dia sangat bersyukur sebagai seorang Muslim, lahir sebagai seorang Muslim, ya bisa bersosialisasi, bisa berdampingan hidup dengan non Muslim, dan mereka pun mendukung atas keyakinan mereka. Oke, next question. คุณรักษาตาความแฟนมุสลิมไว้อย่างไรเช่นการละหมาดการถือศีลอดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฉันรักษาความเป็นมุสลิมด้วยการละหมาดครบ5 เวลาถือศีลอดไปละหมาดที่มัสยิดบ้างหากมีโอกาสและจัดสกาดค่ะ Oke, Basir? แล้วก็รักษาอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเอาไว้ครับแล้วเพื่อไม่ให้แบบรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของเราเอาไว้ไม่ให้แบบเพื่อนต่างศาสนามองว่าเราต่างจากเขา Oke. Saya ulangi pertanyaan saya. Bagaimana kalian menjaga identitas sebagai seorang Muslim? Misalnya, apakah kalian kesulitan untuk menjalankan sholat puasa atau kegiatan keagamaan lainnya? Jawabannya seperti hal biasa, artinya tidak ada tantangan. Mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim, sholat 5 waktu, puasa, dan pergi ke masjid gitu, tanpa halangan, tanpa ada hambatannya, artinya mereka aman menjalankannya. Kemudian kata Basir bilang kita harus menjaga kita sebagai seorang Muslim dengan baik, sehingga teman-teman yang berbeda agama tidak memandang kita sebagai sesuatu yang berbeda. Oke, mungkin di sini maksudnya sebagai seorang Muslim kita harus menjaga identitas sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita, oleh Rasulullah gitu kan, bahwasannya seorang Muslim ini bersikap dalam beretika gitu kan, telah diajarkan oleh Rasul sesuai dengan ajaran Rasulullah, yang artinya kita harus menunjukkan kepada orang non Muslim gitu bahwanya apa yang mereka pikirkan tentang Islam, yang katanya ISIS, yang katanya mereka fobia Islam, itu hal yang salah gitu. Apa yang mereka pikirkan tentang Islam sebenarnya tidak rasis atau pembunuh gitu kan. Kemudian, oke, next kita lanjut question C ya. คุณมีความสัมพันธ์กับการที่นับถือศาสนาพุทธอย่างไรพวกเขาสนับสนุนหรือเขาใช้ในความเชื่อของคุณไหมคะ มีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์พวกเขาต่างให้ความสนใจในหลักปฏิบัติและสนับสนุนการประกอบพิธีของฉันเป็นอย่างดีค่ะ พวกเราเคยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับแล้วพวกเขาก็ให้เกียรติพวกเรามากเลย Oke, ya, mereka memiliki teman yang tidak beragama Islam, non Muslim, ada Buddha, ada Kristen katanya kan. Mereka menunjukkan perhatian, pemahaman terhadap ajaran agama mereka dan mendukung pelaksanaan ibadah mereka dengan baik. Ya, artinya mereka bertoleransi, saling memahami, oh agama mereka seperti ini, dan tanpa ada cacian gitu. Kemudian Basir menambahkan bahkan mereka saling berbagi pengetahuan tentang bagaimana sih ibadahnya seorang Muslim, bagaimana sih ibadahnya seorang umat Buddha, bagaimana ibadahnya umat Kristen gitu. Oke, jadi tidak di Indonesia saja ya, di Thailand juga ada multikultural tentang agama yang berbeda-beda. Oke, next question. คุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่สนใจหรือความเข้าใจผิดระหว่างคนครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธไหมครับ ไม่เชิงว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่เป็นคำถามมากกว่าค่ะ ฉันเคยถามเพื่อนว่าเพื่อนต้องสวดมนต์เป็นประจำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าเพื่อนก็ตอบว่าไม่จำเป็นต้องสวดประจำก็ได้
ก็เหมือนกับเราที่เราไม่ต้องอ่านอัลกุรอานประจำก็ได้ค่ะ Okay, that's it. ผมเคยถามเพื่อนว่าเพื่อนต้องจำเป็นต้องที่จะเข้าวัดทุกวันไหมเพราะเป็นคำถามที่ผมสงสัยมากแบบคนพุทธต้องเข้าวัดทุกวันไหมแต่เพื่อนก็ตอบมาว่าเขาไม่บังคับในการเข้าวัดครับถ้าเราต้องการที่จะไปทำบุญหรือทำอะไรให้คนที่เสียชีวิตแล้วก็สามารถเข้าวัดได้ครับ Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Adakah pengalaman menarik atau kesalahpahaman yang pernah terjadi antara kalian dengan teman-teman mayoritas? Dan jawaban Meina dan Basil, mereka tidak ada kata kesalahpahaman, cuma saling memberi tahu atau rasa penasaran tentang bagaimana sih ibadahnya orang Islam, bagaimana sih ibadahnya umat Buddha, bagaimana ibadahnya orang umat Kristen gitu. Hanya seputar itu saja gitu, seputar bagaimana kapan waktunya gitu, tidak ada lebih, dan mereka tetap melakukan mereka tetap bersosialisasi, berkomunikasi antara teman-teman mereka seperti normalnya gitu. Okay, next question. คุณมีความอะไรที่ยังชอบตัวควรชาวมุสลิมในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวกลุ่มหน่วยมวลคุณค่ะ ฉันอยากให้ทุกคนทำวันนี้เหมือนวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาได้ทำสิ่งที่เราอยากทำหรือเปล่าฉันก็เลยอยากให้ทุกคนทำวันนี้ที่เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะ Okay, that's it. ก็อยากจะบอกว่าฉันเป็นห่วงคุณเสมออยากให้คุณดูแลตัวเองเพราะฉันไม่อยากเห็นคนที่ฉันรักนั้นเจ็บป่วยหรือไม่สบาย Ya, pesan dari Meina dan Basir. Dari Meina, jadilah bersikaplah kamu seolah-olah inilah hari terakhir kamu hidup. Karena kita nggak tahu apa yang Allah tentukan untuk kita. Artinya kita beribadah gitu kan, beribadah dengan sebaik-baiknya, beramal dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan kita ini adalah hari terakhir kita gitu. Karena tidak tahu kapan Allah akan mengambil kita gitu. Karena kita kan milik Allah gitu. Kemudian Basi menambahkan jaga diri kamu gitu. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika umat muslim lupa dengan ajaran agamanya dan mengikuti ajaran agama. Ya kurang lebih seperti itu sih yang dikatakan Basir dan Mina. Okay, next question 7. คุณคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความอดทนและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาคืออะไร ใช้หลักการอิสลามคือพี่น้องการใช้เหตุผลตักเตือนและคุยซึ่งกันและกันค่ะ Okay, that's it. เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับไม่พูดจาไม่ดีซึ่งกันและกันเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันครับ Oke. Saya ulangi pertanyaan saya. Menurut kalian bagaimana cara terbaik menjaga toleransi dan saling menghormati antar agama? Mina bilang kita tetap menggunakan prinsip Islam. Kita adalah saudara satu sama lain. Kita saling menegur dengan penuh kasih sayang menggunakan akal dan alasan yang benar, yang masuk akal. Jadi artinya ketika kita bertoleransi ya sesuai dengan ajaran dan prinsip agama kita, sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu. Karena toleransi pun kita ada ajarannya gitu, ada etikanya gitu. Kemudian Basir menambahkan yang artinya kita menghargai satu sama lain, tidak berkata buruk tentang satu sama lain, artinya kita menghargai keyakinan dia gitu kan, seperti dalam surat Al-Kafirun gitu kan, agamamu untuk agamamu dan agamaku untuk agamaku begitu. สุดท้ายนี้คุณมีความหวังอะไรสำหรับชนชาติมุสลิมในประเทศไทยหรือมีอะไรอยากฝากให้ผู้ฟังพอดแคสต์ของเราบ้างค่ะ ก็ยังอยากให้ทุกคนไม่ลืมว่าศาสดาของเรามาจากไหนและอยากให้ทุกคนก่อนจะพูดอะไรให้ใช้เหตุผลก่อนที่จะพูดออกมาโดยที่ไม่คิดค่ะ Oke, that's it. ผมอยากให้ทุกคนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของชุมชนเราเอาไว้ครับ Baik, saya ulangi pertanyaannya ya. Apa harapan kalian untuk komunitas muslim di Thailand? Apakah ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar podcast kita? Mungkin dari Mena, ini untuk komunitas muslim di Thailand. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, ingatlah kepada Nabi kita berasal. Artinya, kalian itu harus ingat, memang apakah Islam ini mengajarkan seperti ini gitu kan? Islam mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi jangan pernah kalian mengambil mencontoh perilaku yang tidak baik gitu kan.
mencontoh perilaku-perilaku yang di luar dari agama Islam, seperti mengikuti kaum-kaum Barat misalnya gitu, kaum-kaum Yahudi gitu kan. Kemudian bahasa menambahkan kita harus menanamkan nilai-nilai moral dan beretika kepada komunitas kita. Ya betul, kadang kita diajarkan untuk bertoleransi kepada non Muslim gitu kan. Tapi terkadang kita melupakan cara beretika kepada sesama kita. Gitu. Kita lupa dalam etika berbuat baik kepada sesama, menghargai gitu kan. Bahkan nih, untuk harapan saya kepada teman-teman muslim di Indonesia gitu kan, kita ini mayoritas beragama Islam, tapi terkadang kita lupa dengan etika sebenarnya gitu kan. Kita beretika kepada kaum non muslim, tapi kita lupa untuk menghargai sesama kita, berbuat baik kepada sesama kita gitu. Okay, thank you so much for taking the time and to join us and your and share your stories and present truly provided valuable insights. We hope our conversation today inspire many other. And see you again next time. Masya Allah, luar biasa sekali ya cerita dari Mina dan Basir. Kita jadi tahu bahwasannya dimanapun kita berada, Islam selalu mengajarkan kedamaian, saling menghormati dan menjaga hubungan dengan siapapun. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa follow di platform favorit kalian dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawfun ma.